Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sidang perdana sengketa Pilpres 2014 saat ini masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Dan kita akan menyaksikan langsung bagaimana jalannya sidang di sana saat ini. Ya, silakan Pak Suwarto. Terima kasih Pak Ketua. Saudara pemohon, saya mulai dari petitum pada halaman 144. Pada petitum itu kan pemohon meminta yang konkret. Artinya permintaan saudara kami sudah paham itu konkret. Nah, tentu perlu juga argumen yang konkret untuk membuktikan yang konkret tadi. Saya ingin memberi contoh saja. Misalnya saudara menggunakan kalimat, ada dalil yang menguraikan bahwa ada indikasi money politics. Tentu kalau kita berbicara indikasi, itu tidak sinkron dengan apa yang saudara minta di petitum. Karena di petitum Anda meminta konkret, sementara kami disuguhi yang indikasi. Nah, itu yang perlu jadi catatan. Kemudian pada bagian lain misalnya saudara pemohon menguraikan atau menyampaikan dalil mengenai istilah pengkondisian hasil perhitungan melalui panitia pemilihan dan aparatur pemerintah di Kabupaten Jombang, Sumeneb, Kediri. Nah, ini perlu diuraikan. Yang saudara maksud pengkondisian itu apa? Yang konkret, sehingga kami nanti tidak kesulitan untuk mereka-reka apa sebenarnya yang saudara maksud. Dan yang paling terakhir, saya kira saya ingin menyampaikan bahwa petitum saudara tadi konkret, sekali lagi mungkin bisa disisir lagi nanti, tidak menggunakan kalimat-kalimat yang bersayap, tapi kalimat-kalimat yang memang maknanya tunggal, sehingga kami tidak kesulitan dalam memaknai kalimat-kalimat saudara. Saya kira dari saya cukup, yang mulia. Terima kasih. Silakan dari ujung dulu, Pak Wahid. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ada beberapa perbaikan yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia terdahulu. Ingin juga kami tambahkan. Pertama, perlu ada ketelitian dari pemohon, meskipun kita ketahui para kuasa ini sudah sangat biasa beracara di Mahkamah Konstitusi, tapi ada beberapa dalam penyusunan dalil pokok yang berkaitan dengan susunan dalil urutan provinsi. Itu pertama, di halaman 106, 125, 126, 127, dan 133, pemohon hanya menyebut daerah provinsi terjadi kesalahan rekapitulasi atau pelanggaran, tetapi tidak menjabarkan dalilnya. Ini ada halaman-halaman tadi. Yang kedua, di penyusunan provinsi, ini tentu sekali lagi terkait kecermatan, tidak disusun secara berurut dan rapi, sehingga jumlah provinsi yang diajukan menjadi tidak sesuai. Misalnya Sumatera Utara dimulai dengan nomor urut 1 di halaman 95. Padahal sebelumnya telah ada provinsi Aceh, itu tidak ada nomor. Nah, ini apakah Aceh ini bagian dari provinsi atau kurang adanya nomor urut itu. Kemudian untuk Jawa Timur juga di nomor urut 15 Romawi halaman 114, kemudian di bawahnya lagi itu masih provinsi Jawa Timur tapi disebut terpisah juga. Nah, ini yang kedua, nanti mungkin penyempurnaan sistematika permohonan
karena dalil yang diajukan oleh pemohon tumpang tindih dan pengulangan yang bisa mengakibatkan nanti ketidakjelasan dalil, obskur. Di antaranya pada bagian alasan itu dalam pelanggaran proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang terstruktur, sistematis dan masif di butir 4.13 sampai dengan 4.15 di halaman 9 sampai 19 disebut kembali pada bagian lain dengan huruf besar semua. Nah, ini bagian mana ini sebetulnya? Yang kedua, pada bagian yang tertulis, terstruktur, sistematis dan masif di butir 5.2 dijabarkan dalil terjadinya pelanggaran TSM di tiap provinsi. Akan tetapi penjabaran dalil oleh pemohon di tiap provinsi tidak selalu mengenai pelanggaran, melainkan kesalahan rekapitulasi. Misalnya di Provinsi Aceh halaman 15 sampai 95 yang disajikan dalam bentuk tabel. Dalil ini lebih mengarah pada kesalahan rekap, bukan pelanggaran TSM misalnya. Ya, oleh sebab itu jika nanti ini akan disempurnakan, bila berdasarkan provinsi, maka pemohon dapat mendalilkan secara sistematik dan berurutan di provinsi mana terjadi kesalahan rekap dan atau pelanggaran TSM, sehingga nanti mudah juga bagi termohon, pihak terkait dan juga majelis untuk mempelajarinya. Atau disusun berdasarkan dalil kesalahan rekap dan menyebutkan di daerah provinsi mana terjadi kesalahan rekap tersebut. Kemudian yang berdasarkan pelanggaran TSM, daerah provinsi mana terjadinya TSM itu. Mungkin tadi di permohonan sebagian sudah diperbaiki, tapi yang menjadi pegangan majelis sampai sekarang adalah permohonan yang dimasukkan pada tanggal terakhir 26 perbaikan. Kemudian pemohon menyebut dalil adanya alasan termohon dengan sengaja mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten Kota agar melakukan klarifikasi dan atau pemungutan suara ulang atas permasalahan daftar pemilih khusus tambahan di PKTB itu butir 416 sampai 424. Ini dapat disusun mungkin dalam dalil tersendiri ya. Kemudian ada hal lagi, secara normatif pada setiap dalil yang diajukan harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalil-dalil dalam permohonan harusnya mengacu pada bukti-bukti yang diajukan. Ya, majelis melihat bahwa pemohon mengajukan sekian banyak dalil tetapi belum menunjukkan bukti-bukti tertentu. Sedangkan mahkamah harus memeriksa secara rinci, detail dalil tersebut satu persatu. Misalnya, kesalahan penghitungan suara di tingkat TPS, maka pemohon harus menyerahkan bukti POM C1-nya. Ini saya kira banyak di halaman 15 sampai 16. Kemudian tidak diteruskan dengan misalnya ini P sekian sampai P berapa. Terakhir, saya kira pada petitum tadi yang mulia para hakim konstitusi sudah menyampaikan juga, ini tentu persoalan kecermatan. Misalnya dalam angka 2 petitum pemohon halaman 144, pemohon meminta menyatakan batal dan sah. Padahal seharusnya batal dan tidak sah, saya kira ya. Ini saya kira ya pengetikannya. Yang kedua, petitum harus sesuai dengan pokok permohonan karena putusan mahkamah atas kebenaran dalil pemohon memiliki konsekuensi yang berbeda. Dalam hal kesalahan rekap, maka mahkamah ya akan menetapkan suara yang benar menurut mahkamah dan KPU harus menaati. Sedangkan dalam hal mahkamah menilai terjadi TSM, ya tadi permintaan untuk
memutus perhitungan suara ulang atau penghutang suara ulang. Ini jadi konsekuensinya ada berbeda. Ya, yang berikutnya yang terakhir saya kira di bagian petitum pemohon perlu menyesuaikan dalil pokok permohonan di provinsi mana saja pemohon terjadi kesalahan penghitungan suara sehingga mahkamah dapat menetapkan suara yang benar secara langsung atau tadi yang bersifat TSM. Saya kira demikian Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Ya, itu tadi bagaimana jalannya sidang perdana sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi, dan kami masih akan terus memantau perkembangan terkini dari sana di program-program kami selanjutnya. Dan demikian headline news untuk saat ini. Pemirsa, Anda bisa mengakses berita-berita kami melalui situs metrotvnews.com, dan sesaat lagi sisi berita akan hadir untuk Anda. Sampai jumpa.